dan film pun dimulai. Kurumi dan Yuri sedang berencana untuk turun ke lantai bawah dan mencari bahan-bahan makanan. Mereka pun memberanikan diri untuk turun dan melawan para zombie lilis itu semua. Yuri melemparkan bola-bola bekel agar mengalihkan perhatian si zombie, dan mereka pun lanjut ke ruangan selanjutnya. Saat hendak ke ruangan selanjutnya, mereka pun dikejutkan dengan zombie yang menyerang mereka, dan mereka pun ribut. Setelah ribut sama beberapa zombie, mereka pun mencari sumber daya makanan di tempat itu. Mereka ke Karadahkan rak dan menemukan beberapa spaghetti mentah. Kurumi menyadari ada sesuatu mencurigakan dalam sebuah ruangan, dan ternyata itu adalah seorang wanita atau murid yang masih hidup. Ia pun dibawa ke lantai atas dan dicek lalu diinterogation apakah ia sudah tergegel. Dan nyatanya ia pun belum terinfeksi sama sekali. Dan nama doi adalah Miki. Kurumi pun mencarikan baju baru untuk si Miki ini dan memperkenalkan satu persatu anggota ekskul kehidupan. Singkat cerita, Miki diajak Yuki ke atap untuk melihat pemandangan sekolah. Dan si Miki merasa aneh karena Yuki terlihat sangat senang padahal pemandangan yang mereka lihat sangat menyeramkan. Bahkan parahnya, Yuki berbicara dengan teman halunya di depan Miki. Miki benar-benar ngerasa aneh dan risih sama apa yang dilakukan oleh Yuki. Dan pertanyaannya, kenapa Yuki bisa jadi halu kayak gitu? Nanti juga menjawab seiring filmnya berjalan, cuy. Di tempat lain, Kurumi dan Yuri sedang melamun sambil ngeliatin para zombie-zombie yang ada di bawah itu. Mereka bingung sebenarnya apa yang para zombie itu lakukan sih. Apakah mereka gabut? Lalu datanglah Miki yang menanyakan kenapa Yuki bersikap kayak orang gila. Kurumi pun menjawab bahwa Yuki sebenarnya gak bisa nerima semua kejadian ini. Ia depresi dan berusaha untuk tetap biasa saja layaknya tidak ada apa-apa. Singkat cerita, Miki pun berinisiatif untuk pergi dari luar sekolah dan memasukkan banyak barang ke tasnya. Tapi kelakuannya itu diketahui oleh Kurumi. Kurumi dan juga Yuri pun adat-adatan sama Miki karena terlalu bahaya jika ia keluar sekolah sendirian. Lagi pula mau kemana coba? Kemungkinan orang di luar sekolah yang masih hidup juga sangat kecil. Miki pun menjelaskan alasannya bahwa jika ia terus-terusan terperangkap di sini, maka ia akan mati. Segala sumber daya yang ada akan habis dan ya udahlah, lebih tersiksa mautnya gitu. Yuri pun menjelaskan awal mula anak-anak sekolah diserang dan terinfeksi oleh zombie-zombie itu. Jadi ceritanya gini cuy. Saat si Yuri dan Bu Guru Meigu di atas atap, tiba-tiba saja banyak orang yang saling menggigit. Begitu juga dengan Kurumi. Saat dia mendadah-dadahi gebetannya, ternyata gebetannya itu nyuruh dia buat lari karena banyak sekali zombie yang mencari mangsa. Katsuragi pun membawa Kurumi untuk naik ke atas atap. Tapi saat ke atas atap, salah satu temannya pun tergigit dan ia pun menjadi zombie. Saat hendak menggigit, Katsuragi pun menahan dengan tangannya. Dan alhasil Katsuragi pun tergegel. Katsuragi akhirnya dibawa ke atap. Saat beberapa orang terinfeksi di atap itu, orang-orang di atap itu pun malah turun, sehingga mereka semuanya terjebak. Lalu orang-orang yang tersisa di atap itu hanyalah Ibu Guru Meigu, Yuki, Yuri, Kurumi, dan Katsuragi yang OTW jadi zombie. Katsuragi pun akhirnya jadi zombie. Saat hendak menyerang Kurumi, Kurumi pun memukulnya menggunakan sekop emas yang ada di sampingnya. Setelah kejadian itu, mereka bertahan hidup di sekolah itu, membuat barikade agar zombie gak naik ke atas. Lalu, Ibu Guru Meigu berinisiatif untuk membuat eskul kehidupan. Selain untuk menghibur muridnya, eskul ini benar-benar serius bertahan hidup dari serangan jelema edan yang ada di bawah. Dan itulah awal mula kenapa mereka terjebak di sekolah.
Keesokan harinya, tiba-tiba saja musik dari ruangan radio pun aktif dan membuat para zombie yang gabut itu terpancing untuk mendekati sumber suara itu. Dan ternyata itu adalah kelakuan si Miki. Ia hendak pergi dari sekolah itu. Saat berjalan, Yuki pun memanggilnya. Saat ia berusaha meminta Yuki balik, Yuki malah kekeh dan jadi beban si Miki untuk kabur. Doi pun kesusahan untuk mencari mobil, dan mereka hanya bisa bertahan dari atas mobil yang dikelilingi oleh zombie-zombie gabut. Lalu tiba-tiba saja, si Kurumi membanting-bantingkan sekop emasnya untuk memancing perhatian si zombie, sehingga dua orang wanita ini bisa kabur dari atas mobil itu. Saat Yuki dan Miki berusaha untuk lari, Miki pun merasa bahwa halunya si Yuki seperti nyata. Ia merasakan bahwa ia sedang berlari layaknya acara olahraga di sekolahnya. Selain itu, beruntung mereka masih bisa selamat dari para zombie-zombie itu, cuy. Singkat cerita, Miki pun merasa bersalah dan mulai sadar atas kesalahannya, bahwa segala masalah gak bisa dia selesain sendirian. Dan dia juga mulai gabung di eskul kehidupan dan mulai akrab dan ngerti sama keadaan si Yuki. Setelah semua itu, Kurumi pun mulai menyadari potensi gelut si Miki itu mantep lah. Akhirnya, ia meminta bantuannya untuk melawan para zombie untuk menuju ke ruangan cadangan pencegahan bencana dan mereka pun ribut lagi. Setelah baku hantam dengan para zombie, mereka pun berhasil menuju ke ruangan cadangan itu, dan mereka mendapatkan banyak sekali sumber daya di sana. Mereka pun mengangkut satu persatu kardusnya, dan saat si Yuri membuka kardus, tiba-tiba saat Kurumi hendak menggablok zombie itu, ia pun kaget karena zombie itu adalah Katsuragi, dan ia tidak kuat buat nampol si Katsuragi itu. Beruntung Yuri membantunya dan si Katsuragi tepar. Dan alasan kenapa Kurumi gak bisa nyerang, ya dikarenakan ini. Malamnya, mereka pun berkemas dan merapikan makanan-makanannya itu yang lebih dari cukup, cuy. Mereka juga membuat barikade baru yang lebih kuat, menjemur sempak, dan perang bantal. Setelah itu, untuk menghibur diri, mereka pun berinisiatif mengadakan acara festival sekolah. Mereka pun mulai mendesain ruangannya bertema ramalan. Lalu, Yuki juga melihat ke arah langit yang sangat indah. Mereka pun bermimpi, saat setelah lulus nanti, apakah mereka akan kuliah, dan mereka bebarengan dengan Kak Megu lagi. Jauh-jauh mikir ke sana ya, kabur dari sekolah kan belum tahu bisa anjir. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat acara kecil-kecilan. Tapi di sisi lain, ada salah satu zombie yang lagi gabut mainin pemantik api. Saat seru-serunya ngadain acara kecil-kecilan, tiba-tiba saja suatu alarm darurat pun berbunyi. Dan mereka pun terkejut dong, ada apa nih sebenarnya cuy? Para zombie di luar pun langsung mendengar dan menuju ke arah suara itu. Saat para ciwi-ciwi ini melihat keadaan di bawah, tiba-tiba saja salah satu zombie terbakar pun mendobrak penghalang yang mereka buat. Sehingga membuat para zombie lain pun masuk, dan membuat mereka terpisah menjadi dua. Yuri dan Miki, lalu Kurumi, Yuki, dan Bumegu. Mereka pun kabur. Sementara si Kurumi berusaha buat nahan para zombie itu. Keadaan pun semakin genting, dimana saat Yuri dan Miki naik ke markas utama, para zombie yang terkurung pun menjadi semakin agresif karena banyak suara. Lalu pintu-pintu juga mulai terdobrak sehingga zombie lain pun mulai keluar. Sedangkan Kurumi dari tadi mulai kabur karena kewalahan. Tapi saat kabur, ia malah terjebak di atas atap dan tak ada lagi jalan. Akhirnya, ia pun naik ke atas tunggul dan hanya meratapi nasibnya aja di atas sana. Sedangkan si Yuri dan Miki, mereka berusaha untuk bersembunyi di ruangan utama. Tapi ya, lagi-lagi para zombie itu berhasil mendobrak pintunya sampai bejan. Balik lagi ke Kurumi yang sudah tak berharap hal lain dan hanya bisa membayangkan kebahagiaan yang mereka pikirkan. Tapi tiba-tiba saja ada si senpai Katsuragi di sebelahnya. Ia pun disemangati untuk tidak menyerah, karena alasan Katsuragi suka sama Kurumi adalah pantang menyerahnya.
Mereka pun saling mengungkapkan rasa sukanya satu sama lain. Lalu Katsuragi pun memberikan gelangnya yang sama kepada Kurumi. Sehingga pas Kurumi sadar, gelangnya itu pun tiba-tiba ada dua. Anjir, aneh kan cuy? Apakah ini ilmu mistis dari arwah Katsuragi ya? Kurumi pun semakin semangat dan melompat melewati zombie-zombie itu. Lalu ia pun melawan para zombie itu dengan sekop emas andalannya lagi. Sampai pada akhirnya, ia pun berhasil menemukan Miki dan Yuri yang lagi diserang oleh sisa zombie yang terbakar. Dan beruntung, dua cewek itu pun selamat. Misi mereka pun sekarang mencari Kak Megu dan Yuki yang entah ada di mana. Di sisi lain, Yuki bangun dari pingsannya. Ia pun melihat Kak Megu yang terhalang oleh asap dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Saat sampai di ruangannya, sedangkan Kurumi dan kawannya mencari Yuki. Dan mereka pun hanya terdiam saat tahu bahwa Kak Megu telah berubah menjadi zombie. Mereka semua pun benar-benar kaget karena Kak Megu yang selama ini membimbingnya sebagai guru telah berubah menjadi zombie. Dan lebih terkejutnya lagi, Kak Megu telah mengikat tubuhnya agar tidak bisa menyerang murid-muridnya itu. Agar Kak Megu bisa beristirahat dengan tenang, Kurumi pun menusuk Kak Megu dengan sekop miliknya. Dan adegan sedih pun dimulai. Setelah kejadian semua itu, mereka pun bersedih ria kembali. Kecuali untuk Yuki. Yuki masih riang gembira dan tersenyum coba. Lalu Yuri pun memberitahu Yuki untuk tidak bertingkah konyol dan kekanak-kanakan seperti itu lagi. Yuki ternyata memahami semua itu. Ia tahu dari awal yang ia lakukan adalah tak terima dengan keadaan. Dan juga tahu semua orang telah jadi zombie. Dan tahu bahwa Kak Megu telah mati, hanya saja ia tak terima dengan keadaan sekaligus menghibur teman-temannya yang selalu gelisah dan bingung dengan keadaan yang sebenarnya. Akhirnya, semangat mereka pun kembali lagi. Dan mereka akan tetap menjadi eskul kehidupan dan bertahan hidup kembali dari serangan zombie-zombie tersebut. Singkat cerita, mereka pun mengadakan upacara kelulusan walaupun hanya berempat. Setelah itu, mereka mulai pergi dari sekolahan itu dengan tenang. Rencananya, mereka akan pergi ke universitas. Dan mereka kira mungkin masih ada orang yang masih selamat di dunia ini gitu. Dan tanpa basa-basi, film pun tamat.